nanti akan saya minta untuk mengunjungi sebuah UMKM. Ya, mengunjungi bukan berarti sekali saja, ya bisa berkali-kali, untuk mengambil data, melakukan pengamatan terkait manajemen supply chain di UMKM tersebut. Nah, setelah itu dibuatkan laporan, dibuatkan presentasi, ya, bukan laporan, presentasi terkait pengembangan produk untuk memperlancar supply chain management di UMKM tersebut. Bisa. Baik, mungkin langsung saja saya presentasikan bagaimana contoh-contoh atau bagaimana tema-tema yang bisa kita lakukan dalam proyek kita nantinya. Apakah kelihatan yang saya share? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Jadi tugas kita adalah pengelolaan supply chain pada UMKM. Jadi nanti Ananda mulai hari ini, mulai hari ini sampai pekan depan, itu Ananda datang ke UMKM yang bisa Ananda jangkau secara berkelompok, kemudian kita lakukan pengamatan di situ. Apanya yang bisa kita kembangkan, apanya yang bisa kita perbaiki. Ya, tentu diperbaikinya dengan produk. Ada produk nanti yang Anda hasilkan. Produk itu bisa berupa produk yang memperlancar supply chain-nya atau rancangan kebijakan untuk pelaksanaan supply chain-nya. Ya. Nah, tujuan tugas kita adalah menganalisis masalah nyata dalam pengelolaan supply chain UMKM. Jadi kita mau menganalisis secara real permasalahan supply chain di UMKM. Kemudian kita bisa menciptakan solusi perbaikan berbasis sistem atau digital. Ya, jadi ada solusi perbaikan yang nanti Ananda hasilkan untuk perbaikan pengelolaan supply chain di perusahaan tersebut. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ini juga adalah untuk meningkatkan kerja tim, komunikasi tim, ya, kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Nah, diharapkan dengan selesainya ini kita bisa mendapatkan pembelajaran terkait hal ini. Nah, ada beberapa tema-tema dalam pengelolaan supply chain perusahaan. Kalau kita terjun nanti ke lapangan, bisa kita lihat, ya, salah satu temanya ini, ya. Tema ini di sini, ya, ini slide-nya nanti saya bagikan, ya. Jadi kita bisa lihat nanti kisi-kisi atau gambaran-gambaran tema-tema yang bisa kita angkat. Tidak mesti ada di sini, ya, tidak mesti ada di slide ini yang saya bagikan nanti. Tetapi ini bisa menjadi referensi Ananda. Ya, yang pertama temanya itu bisa terkait distribusi produk yang tidak efisien. Jadi kalau kita masuk di UMKM produksi misalnya, nah itu ada distribusi produknya tidak efisien, nah itu bisa menjadi tema. Fenomenanya biasanya UMKM mengalami keterlambatan pengiriman produk. Ya, jadi kalau ada UMKM atau UMKM yang Ananda tempati nanti meneliti selalu terlambat mengirim produk ke konsumen, ya, ataukah dia memproduksi produk tapi selalu terlambat, nah itu bisa menjadi fenomena yang perlu kita selesaikan. Ya, perlu kita cari jalan keluarnya. Apa yang mesti kita lakukan supaya tidak terjadi lagi keterlambatan seperti itu. Nah, produk yang bisa Ananda hasilkan, kelompoknya nanti bisa berupa sistem distribusi terjadwal atau notifikasi otomatis. Silahkan dipikirkan, digunakan platform-platform yang ada, bagaimana cara mewujudkan notifikasi otomatis. Banyak platform-platform penjadwalan yang bisa kita manfaatkan, kita bisa adopsi, sinkronkan, ya, integrasikan dengan sistem distribusi terjadwal yang bisa kita lakukan. Nah, jadi ini produknya. Nah, produk ini nanti dipresentasikan, dibuat presentasinya sesuai petunjuk nanti, ya. Nah,
tentu dalam merumuskan solusi-solusi yang kita berikan nanti, itu tentu ada kajian-kajiannya. Kenapa Anda rumuskan solusinya seperti itu? Solusinya adalah pembuatan sistem distribusi terjadwal atau notifikasi otomatis dan sebagainya. Ya, ada kajian-kajiannya. Ya, ada landasan-landasan teoritis, ada landasan-landasan praktis dan metodologis. Gitu, silakan dibahas masalahnya apa, kemudian metodologinya apa, ya metodenya ya, metode pemecahan masalahnya apa, dan solusinya adalah produk yang Anda tawarkan. Ini tema pertama terkait distribusi produk yang tidak efisien. Kemudian tema kedua misalnya manajemen stok manual. Fenomenanya itu UMKM mencatat stok secara manual. Jadi ada pencatatan stok tapi secara manual. Nah, produk yang bisa Anda kembangkan dashboard persediaan berbasis business intelligence atau Power BI. Platformnya itu Power BI ataukah apa yang sudah dipelajari dalam mata kuliah business intelligence itu bisa digunakan. Tableau, macam-macam ya. Saya kira ada beberapa macam itu yang bisa kita gunakan. Kemudian kita bisa juga menggunakan Google Sheet. Ya, Google Sheet ini kan sudah terintegrasi, sudah online ya. Nah, itu bisa kita gunakan. Atau aplikasi lainnya bisa digunakan. Jadi silahkan kalau misalnya Anda masuk di UMKM yang Anda mau tempati meneliti, nah ternyata ada permasalahan pada manajemen stoknya. Nah, Anda bisa kembangkan, memberikan solusi untuk perbaikan supply chain-nya di UMKM itu dengan pembuatan dashboard atau pembuatan Google Sheet untuk pencatatan stok yang lebih integratif, yang lebih informatif. Begitu. Berikutnya, tema ketiga, ketergantungan pemasok tunggal. Misalnya Ananda masuk di UMKM, UMKM ini hanya satu pemasoknya. Jadi kalau pemasoknya itu libur atau pemasoknya itu ada masalah, tidak ada pilihan lain. Kita hanya bisa pasrah saja di situ. Nah, ini menjadi masalah juga dalam pengelolaan supply chain. Jadi kalau ada industri atau ada UMKM yang pemasoknya hanya satu, nah itu bisa menjadi masalah. Produk yang Anda hasilkan itu bisa berupa direktori alternatif pemasok yang memungkinkan, ditambah dengan analisis SWOT. Saya kira Anda sudah paham semua analisis SWOT ya, melakukan analisis SWOT. Kita bisa melakukan analisis strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal perusahaan. Jadi, kenapa kita memilih pemasok-pemasok tambahan-tambahan yang lain? Kita analisis kenapa ini bisa menjadi alternatif pemasok kita. Kita analisis SWOT-nya. Dari faktor internal, dari faktor eksternal, ya, strength weaknesses-nya seperti apa, kalau kita pilih dia, opportunity dan threat-nya seperti apa, kalau kita pilih dia. Nah, itu analisis yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kalau Anda masuk ada fenomena seperti ini, produknya itu bisa berupa direktori alternatif pemasok dan analisis SWOT. Kenapa kita pilih pemasok-pemasok untuk bahan baku tertentu tersebut. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja bicara ya. Berikutnya, tema keempat yang bisa ditawarkan, bisa kita amati, adalah mengenai produksi yang tidak terencana. Nah, ini kadang kita temui pada perusahaan-perusahaan yang di sekitar kita, kalau dia berproduksi saja. Tanpa memikirkan laku tidak nanti barang saya. Kalau laku alhamdulillah, kalau tidak laku ya dimakan sendiri. Nah, itu kan menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan dalam produksinya. Tidak ada perencanaan produksi dalam perusahaannya. Nah, ini bisa kita jadikan
permasalahan dan kita cari solusinya dengan membuat template perencanaan produksi yang berbasis permintaan. Jadi kita bisa mempelajari data-data masa lalunya. Dalam setiap bulan itu pada tanggal sekian sampai sekian misalnya ini yang laku sekian. Kemudian tanggal minggu kedua yang laku sekian, minggu ketiga yang laku sekian. Dan ini polanya kelihatannya konstan setiap bulan. Misalnya seperti itu. Ya. Kalau datanya per bulanan. Kalau misalnya kita punya data tahunan, ya kita bisa prediksi setiap bulan Januari itu penjualannya segini. Setiap bulan Februari agak meningkat sedikit. Bulan Maret turun, bulan April meningkat lagi. Nah, itu berarti sudah ada pola yang kita lihat. Nah, dengan demikian kita bisa menyusun template perencanaan produksi berbasis permintaan. Nah, itu bisa menjadi solusi juga. Ya tentu dalam menyusunnya nanti Ananda buat analisis-analisisnya ya, permasalahan, metode pemecahan masalah, kemudian solusinya adalah template perencanaan produksi berbasis permintaan, ataupun solusi yang lain boleh. Gitu. Ya. Berikutnya biasa juga ada tema kelima ya, mengenai biaya logistik yang tinggi. Itu fenomenanya kalau ada ongkir yang tinggi karena distribusi individu. Jadi biasanya kalau yang dikirimkan itu produknya satu-satu, itu biaya kirimnya tinggi, berat di ongkir. Ya, jadi ada satu toko kita letaknya di tengah kota, yang memesan ada di Tamalan Rea. Nah, itu bisa meninggikan ongkos kirim. Nah, produk yang bisa Anda tawarkan, misalnya, ya ini solusinya, model kolaborasi logistik antar UMKM. Jadi kita bisa bekerja sama dengan UMKM sejenis, atau UMKM yang ada di sekitar kita, atau produk kita yang kita diversifikasi, kita perbanyak, sehingga banyak yang dikirimkan begitu. Jadi pada saat kita mengirimkan produk, itu bisa banyak yang terjangkau. Kita ke Tamalan Rea misalnya, kita di tengah kota ya, kita ke Tamalan Rea. Nah, ada banyak yang bisa kita singgahi. Jadi bukan hanya satu produk saja yang dikirimkan, tapi banyak yang kita kirim. Anda bisa atur bagaimana SOP-nya, bagaimana alurnya, atau bagaimana standar-standarnya, sehingga proses pengiriman itu bisa dilakukan dengan efisien. Nah, ini kalau ada permasalahan seperti ini. Nah, berikutnya tema ke-6 yang bisa kita angkat mengenai transparansi rantai pasok yang rendah. Fenomenanya itu pelanggan tidak tahu asal bahan dan proses produksi. Nah, sekarang kan konsumen itu sudah lebih kritis. Ya, apalagi kita ini ya, sekarang kan banyak isu-isu ya. Banyak isu makanan tidak halal, makanan yang produk X ya, produk negara tertentu yang ada yang memboikot begitu ya. Kalau kita concern, nah itu bisa menjadi core kompetitif kita ya, bisa menjadi yang kita bisa pasarkan dengan menyediakan informasi asal muasal produk kita, bagaimana proses produksinya, bagaimana asalnya, latar belakang perusahaannya bagaimana, apa campaign yang ditawarkan UMKM itu, dengan membuat QR code informasi rantai pasok. Ya, jadi misalnya di kemasannya itu dibuatkan QR code. Jadi kalau orang mau mendapatkan informasi terkait bagaimana proses pengolahannya, ataukah bagaimana latar belakang perusahaannya, ataukah bagaimana campaign yang ditawarkan atau yang digalakkan oleh UMKM ini, itu bisa didapatkan informasi melalui scan QR code di kemasannya. Nah, itu bisa menjadi solusi juga kalau pelanggan mau tahu lebih dalam terkait
bagaimana asal muasal dari produk kita. Ya. Nah, ini tema ke-6 ya, yang bisa menjadi tema penelitian kita. Kemudian tema ke-7, tidak ada sistem retur. Nah, kadang itu kalau konsumen membeli barang, mereka tidak terlalu puas begitu, karena kalau barangnya tidak sesuai ekspektasi, tidak bisa dikembalikan. Nah, kenapa? Karena di perusahaan kita, di UMKM itu tidak ada sistem retur, tidak ada sistem pengembalian. Nah, ini kan bisa mengurangi kualitas pelayanan UMKM tersebut. Konsumennya bisa tidak terlalu puas, ya, karena tidak ada jaminan, begitu. Nah, oleh karena itu kalau ada UMKM yang bermasalah seperti ini, nah, bisa kita membuatkan produk di UMKM tersebut berupa SOP, ya, standar operation prosedur, ya, atau alur-alur, ya, SOP retur, ya, jadi alur atau standar operational prosedur untuk melakukan retur. Ditambah dengan form digital, misalnya ada Google Form yang kita buat, kalau ada yang mau retur, diberikan linknya di situ, silakan isi linknya ini, nanti akan ditindaklanjuti. Kemudian ada SOP yang dibuat, ya. Kemudian ada database juga yang dibuat untuk mengidentifikasi, mendata produk-produk atau customer-customer yang melakukan retur. Nah, jadi ini satu paket. Nah, seperti ini. Kemudian tema ke-8 yang bisa kita angkat terkait bahan baku yang mudah basi. Nah, umumnya ini terjadi pada UMKM produksi. Dia memproduksi kue atau memproduksi minuman-minuman. Nah, kemudian di situ tidak ada manajemen terkait kadaluarsa produknya, kadaluarsa bahan bakunya. Nah, mungkin yang terjadi di gudangnya itu atau di tempat penyimpanan produknya itu tidak berlaku sistem FIFO, first in first out. Nah, dalam manajemen gudang, ya, atau manajemen kontainer atau manajemen tempat penyimpanan bahan baku, ada yang disebut dengan sistem FIFO, first in first out. Yang pertama masuk, pertama keluar. Kalau yang terjadi pertama masuk, terakhir keluar, nah itulah yang jadi basi itu. Itulah yang menjadi berpotensi basi produk bahan bakunya itu. Nah, oleh karena itu kalau dia belum melaksanakan sistem FIFO, nah itu bisa kita rancang sistem manajemen gudangnya atau manajemen kontainernya, bagaimana caranya supaya FIFO itu terjadi. Yang pertama bahan baku dibeli, itu juga yang pertama keluar. Nah, jangan tertumpuk-tumpuk di belakang yang pertama dibeli, ya. Kemudian yang terakhir dibeli itu bertumpuk-tumpuk di atas atau bertumpuk-tumpuk di dekat pintu keluar. Nah, sehingga yang diambil ya itu terus yang nah, itu berarti manajemen gudangnya kurang bagus. Nah, bisa Anda menyusun bagaimana alurnya di gudang, bagaimana alur masuknya, boleh pakai 2 pintu, lain pintu masuk, lain pintu keluar, boleh pakai dua pintu kontainer misalnya, ya, lain pintu masuknya bahan baku, lain pintu pengambilan bahan baku itu. Nah, kemudian semua disusun selalu mendekati dengan pintu keluar. Itu bisa kita lakukan. Silakan dipikir caranya, ya, pengaturannya di gudang itu. Plus reminder kadaluarsa. Nah, untuk produk-produk yang baru dibeli itu harus dicatat juga. Ini dibelinya kapan, kadaluarsanya kapan. Dan itu bisa terlihat, bisa terdeteksi, sehingga si UMKM bisa mengira-ngira produk apa yang, bahan baku mana yang harus saya pakai duluan. Kalau misalnya dia lupa, mana yang saya beli duluan, mana yang saya beli belakangan. Nah, ini bisa kita lakukan. Berikutnya, tema berikutnya terkait kurangnya kolaborasi rantai pasok. Fenomenanya UMKM bekerja sendiri tanpa sinergi. Kita pahami bahwa rantai pasok itu adalah sinergi. Tidak ada perusahaan yang bisa berdiri sendiri. Nah, kalau dalam perusahaan UMKM itu
kemasannya dia bikin sendiri, bahan bakunya dia cari sendiri, pengantarannya dia antar sendiri. Nah, coba Anda analisis, apakah itu efisien atau tidak? Kalau misalnya itu efisien, ya bagus. Ternyata pengiriman kalau kita pakai ojek online itu lebih mahal. Oh, itu bagus, berarti sudah efisien. Tapi kalau dihitung-hitung, ternyata kalau kita pakai ojek online lebih murah. Nah, itu berarti kolaborasinya kurang. Seharusnya dia bisa berkolaborasi dengan ojek online untuk pengiriman produk. Nah, jadi produk yang bisa Anda hasilkan adalah berupa blueprint ekosistem kolaboratif rantai pasok UMKM. Itu yang sempat saya singgung di pertemuan kemarin. Kita bisa menyusun jaringan-jaringan rantai pasokan kita. Untuk setiap proses-proses yang ada dalam UMKM itu, siapa pihak-pihak yang berkolaborasi dengan kita. Ya, supaya didapatkan sistem rantai pasokan yang efisien di perusahaan UMKM itu. Nah, berikutnya yang ke-10 terkait kemasan yang tidak standar. Fenomenanya itu produk sulit didistribusi karena kemasannya tidak sesuai. Nah, kadang itu juga produk UMKM, kalau kita beli, sampai di kita sudah rusak kemasannya. Ya, saya pernah beli parcel lebaran. Saya mau kirim kembali parcel lebaran itu ke teman saya. Begitu tiba di rumah, sudah rusak-rusak parcelnya. Sudah rusak-rusak kemasannya. Ya, saya komplain, bagaimana ini? Kemasannya sudah rusak. Nah, ini kan mau dikirim kembali. Saya mau bagi-bagikan ke kolega-kolega saya parcel-parcel lebaran itu. Tapi dos-dosnya sudah rusak-rusak karena dikirim pakai ojek begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kemasannya tidak standar, ya. Tidak ada prosedur bagaimana menjaga kualitas produknya melalui kemasan yang standar, ya. Nah, kadang juga misalnya dikirim keluar kota, sampai di tempat tujuan itu beleknya atau wadahnya itu sudah kepo-kepo, ya, karena kiri kanan tertumbuk-tumbuk di mobil pengantaran. Nah, itu yang bisa menjadi masalah. Berarti ada kemasan di situ yang kurang standar, cara mengemasnya kurang standar. Nah, produk yang bisa kita tawarkan adalah prototipe kemasan efisien dan tahan distribusi. Anda bisa menyusunkan. Kalau perusahaan ini mengirimkan parcel, nah bagaimana kira-kira bentuk kemasannya yang tahan banting kalau dikirim melalui ojek motor. Gitu. Kalau dikirim ke luar kota, bagaimana kira-kira bentuk kemasannya, bagaimana pengemasannya supaya dia tahan banting. Nah, ini silakan Anda riset dan Anda presentasikan. Nah, itu saja, kurang lebih 10 tema ya. Tapi di luar ini, boleh Anda cari tema yang lain. Yang penting terkait dengan supply chain management. Pekan depan, semua sudah harus menyusun. Dan sudah ada temanya dan sudah ada produknya. Meskipun tidak selesai. Pekan depan kita asistensi. Jadi pertemuan pekan depan itu adalah asistensi tugasnya. Jadi belum penilaian. Ya. Masukan-masukan untuk perbaikan. Nanti pekan depannya lagi baru kita nilai. Baru dinilai, dipresentasikan, baru saya nilai. Jadi pekan depan ini asistensi. Nah, bagaimana format tugasnya? Yang pertama, pilih satu UMKM lokal untuk kita amati yang bisa kita jangkau. Kemudian lakukan observasi proses supply chain di UMKM tersebut. Ya, kita lakukan pengamatan di sana. Kemudian identifikasi satu masalah utama. Ya, apa masalahnya? Kemudian ciptakan solusi atau prototipe atau sistem. Kemudian tulis laporan proyek dalam bentuk presentasi. Maksimal 20 slide, 20 halaman, ya, 20 slide. Jadi buat laporannya itu dalam bentuk presentasi. Nah, ini presentasi nanti kita akan nilai
Pekan depan itu kita asistensi presentasinya. Kita kasih masukan-masukan untuk penyempurnaan. Struktur laporan, halaman judul, ya harus ada halaman judulnya. Siapa anggota-anggotanya, apa judulnya. Nah, kemudian profil UMKM yang kita tempati meneliti. Kemudian deskripsi supply chain yang menjadi permasalahan di situ. Apa pengelolaan supply chain-nya di sana. Kemudian kita identifikasi apa masalahnya dalam pengelolaan supply chain itu. Kemudian kita menganalisis masalahnya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Setelah itu kita melakukan solusi dan desain produk. Ya. Di sini metodologi yang berperan. Setelah itu kita paparkan apa manfaatnya produk kita. Nah, kemudian ada dokumentasi dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Jadi kita padatkan saja semua struktur laporan ini maksimal 20 halaman. Ya. Nah, berikutnya rubrik penilaiannya. Jadi kriteria penilaiannya diantaranya yang kami nilai nanti adalah mengenai pengamatan dan masalah. Analisis masalah itu 20%, kemudian kesesuaian dan kreativitas solusi itu 25%, kelayakan implementasi 15%, pengetahuan dan keterampilan 20%, kualitas presentasi dan kerja tim itu 20%. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan Ali. Tadi kan yang dicontohkan itu, Pak, produknya itu rata-rata itu kayak produk tunggal, Pak. Bagaimana kalau misalnya kalau setelah pilih UMKM itu produknya menggabungkan kayak misalnya solusinya itu adalah sebuah sistem yang membantu efisiensi UMKM tersebut. Kemudian saya buatkan juga kayak kalau misalnya kami rasa desain produknya itu kurang menarik, kemudian kami buatkan juga desain mock-up-nya, Pak. Apakah bisa digabungkan seperti itu produk akhirnya? Boleh, saya kira boleh. Ya, tapi apakah tidak berlebihan itu? Preferensi saya cukup satu saja. Boleh pilih mock-up produknya, boleh pilih sistemnya. Ya, bisa berkolaborasi dengan kelompok lain, tetapi kalau mau dua-duanya juga boleh. Cuma jangan sampai terlalu luas, terlalu banyak kerjaannya, nanti tidak optimal jadinya solusinya. Kita harap ini bisa diimplementasikan, ya. Jadi produk-produk solusinya nanti Ananda itu bisa diimplementasikan di UMKM. Begitu. Sebenarnya kalau bisa memungkinkan nanti, ini kita undang juga UMKM-nya untuk menyimak presentasinya Ananda sekalian terkait perbaikan supply chain di perusahaannya. Tapi itu nanti kita lihat nanti bagaimana kita bisa berkoordinasi. Ya, jadi saran saya boleh ya, masukan dari saya boleh, tetapi jangan sampai itu habis waktu nanti 2 pekan ini tidak optimal jadinya. Ya, jadi boleh satu saja dipilih, tapi kita optimalkan di situ, kita perbagus daripada 2 dan itu besar-besar, berat-berat, tetapi tidak mendalam, tidak solutif. Begitu. Tapi kalau bisa dua-duanya, alangkah bagus. Mungkin begitu saja, Alif ya. Saya standarnya satu. Ada yang lain? Jadi selama bisa di-handle tidak apa-apa, Pak. Begitu, jadi kemudian kalau bisa... Selama bisa di-handle, boleh. Ya, tetapi jangan baik, dipaksa. Pak. Terima kasih. Jangan dipaksa. Jangan sampai tidak optimal dua-duanya. Tapi kalau bisa optimal dua-duanya, bagus. Itu maksud saya ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain?
Saya absen ya sambil kita. Apa kelas B sudah hadir di tempat? Hadir, Kelas Pak. B input sampai ke output. Sampai output itu di tangan konsumen akhir. Nah, apa proses-proses yang terjadi di dalamnya, apa yang bisa dioptimalkan, itu adalah bagian dari supply chain. Ya, koordinasi dengan pihak lain, koordinasi dengan stakeholder lain, kalau belum optimal, itu bisa menjadi permasalahan dalam pengelolaan supply chain perusahaan kita. Slide ini nanti saya bagikan, saya kasih ke Rizky kelas B, dan saya kasih ke masing-masing ketua kelas ya. Nanti ketua kelas yang distribusi ke anggota kelasnya masing-masing supaya bisa dibaca-baca. Iya, Pak. Siap. Baik, Ananda sekalian, saya rasa cukup dulu. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan kah? Saya, Pak. Iya. Jadi ini satu minggu ini, Pak, fokus saja untuk cari UMKM-nya, Pak. Nggak apa-apa, Ji. Kalau nggak selesai dulu secara keseluruhan, Pak. Yang penting sudah ada UMKM yang mau diteliti dan sudah ada juga masalahnya, Pak, begitu. Kalau soal formatnya nggak masalah, Ji. Nggak selesai dulu, Pak. Untuk 1 minggu ini. Saya harap bisa selesai, tetapi tidak sempurna. Ya, jadi saya harap bisa selesai. Nah, di pekan depan itu kita mau asistensi. Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu ditambahkan analisisnya? Seperti itu. Jadi UMKM-nya sudah siap, permasalahannya sudah siap, produknya juga sudah siap. Nah, tinggal dipresentasikan. Nah, tentu tidak sempurna kan? Nah, tentu akan ada analisis-analisis yang tambahan misalnya yang dibutuhkan. Karena ini kan nanti mau dipresentasikan di hadapan UMKM dan di hadapan dosen-dosen lainnya juga. Nah, jadi kita mau pada saat kita presentasikan nanti 2 pekan depannya itu sudah sempurna, sudah perfect. Oh ya, Pak, siap. Makasih, Pak. Gitu. Iya. Ada lagi yang bertanyakan? Mohon maaf Pak, untuk kelompok 1 ada mahasiswa yang dari pertemuan awal tidak pernah masuk, Pak. Nomor urut absen pertama, Pak. Iya, dihubungi.